there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman semua, di video saya kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengingat buat kita semua. Terkhususnya ini pengingat untuk diri saya sendiri. Kita sekarang sudah berada di kehidupan penghujung zaman atau akhir zaman. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena bisa kita lihat sendiri, di zaman sekarang orang-orang pada berlomba untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana. Padahal hakikatnya tujuan utama kita dilahirkan ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mempersiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju ke jannahnya Allah. Tidak mungkin kita bisa dengan tangan kosong, dengan ibadahnya secukupnya untuk mendapatkan jannahnya Allah. Kita harus mempersiapkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya selagi kita masih di dunia. Nah, di zaman sekarang orang-orang banyak yang melupakan hal itu. Mereka berbondong-bondong mengejar hal dunia. Mulai dari fashion mereka, gaya hidup mereka yang kebarat-baratan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman, intisari daripada apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua hari ini adalah dengan judul Akhirat di Hati, Dunia di Genggaman. Suatu hari, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, pernah menasihati murid beliau dengan suatu kalimat yang luar biasa. Kata Imam Hasan Al-Basri, dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Jika engkau condong ke barat, maka engkau akan menjauh dari timur. Dan jika engkau condong ke timur, maka engkau akan menjauh dari barat. Apa maksud dari kalimat yang sederhana ini, tetapi memiliki makna yang cukup dalam? Kata Imam Hasan Al-Basri, hati kita itu tidak akan mungkin condong kepada dunia dan akhirat sekaligus. Hati kita tidak akan mungkin condong kepada dunia dan akhirat sekaligus. Kenapa? Karena dunia dan akhirat itu adalah seperti dua arah yang berlawanan dalam urusan hati, bukan dalam urusan zahir. Karena dalam urusan zahir, kita bisa meraih akhirat dan dunia sekaligus. Seperti orang yang bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala di dunia dan bisa mendapatkan pahala di akhirat. Pahala di dunia, hartanya bertambah. Pahala di akhirat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu dalam urusan zahir. Tapi dalam urusan hati, yaitu mencintai, tertarik, siapa yang lebih menggairahkan, siapa yang lebih nyaman dirasakan di dalam hati, itu nggak bisa dua-duanya. Hati hanya condong ke satu arah, dan dunia akhirat itu letaknya di dua arah yang berbeda, yang satu di barat dan yang satu di timur. Sehingga ketika hati kita mulai condong ke dunia, mulai tertarik dengan urusan-urusan duniawi, mulai habis-habisan fashionnya, kemudian rasa yang kuatnya diberikan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, di saat yang sama dia mulai merasa gersang tentang hal-hal ukhrawi. Dia mulai lalai dari hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Dia mulai enggan dari hal-hal yang ukhrawi. Dia mulai merasa gak tertarik dengan hal-hal yang ukhrawi. Itulah hati. Sebaliknya,
ketika dia menjauh dari dunia, maka dia mulai merasakan indahnya ibadah kepada Allah, mulai merasakan indahnya berdoa kepada Allah, mulai merasakan indahnya tahajud, mulai merasakan rindunya kepada surga, mulai merasakan benci atas dosa dan api neraka. Rasa itu terbangun dengan sendirinya ketika dia condong ke satu arah. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, rasa apa yang paling kuat yang kita rasakan di dalam hati kita tentang dunia dan akhirat? Apa yang membuat kita tiba-tiba bergairah saat mendengarkan sebuah tawaran? Ada orang yang menawarkan kita, maukah engkau aku tawarkan satu perniagaan yang keuntungannya sekian? Maukah engkau aku tawarkan satu kerjaan yang gajinya sekian, yang omsetnya sekian, yang profitnya sekian? Apa perasaan di hati kita? Apakah tiba-tiba kita bergairah yang luar biasa? Sebentar, itu belum tentu salah. Tapi coba sekarang kita bandingkan. Ketika ada tawaran dari Allah yang urusannya adalah urusan akhirat. Allah menawarkan surga, Allah menawarkan terbebasnya dari api neraka, Allah menawarkan naungan di padang mahsyar, Allah menawarkan cahaya di padang mahsyar, Allah menawarkan ringannya hisab bahkan tidak dihisab. Apakah kita punya rasa gairah yang lebih besar dari yang pertama, atau ternyata hampir tidak ada gairah? Di situ ada jawaban. Istafti qalbak, kata Nabi, tanya ke hatimu. Maka hati itu akan mengatakan, aku lebih condong kepada dunia daripada akhirat. Sehingga siapapun yang hatinya lebih condong kepada dunia daripada akhirat, maka dia termasuk orang-orang yang punya penyakit hati. Wahan hubbud dunya. Penyakit itu adalah awal dari kelemahannya. Ini yang harus kita coba introspeksi. Di bulan Ramadan, kita coba banding-bandingkan mana yang lebih menggairahkan di hati kita, urusan dunia dengan akhirat. Urusan kerjaan, urusan karir, urusan ketenaran, urusan sosial media, urusan entertain, urusan teman-teman dan geng kita, atau urusan Allah, urusan Rasul, urusan agama, urusan ibadah, urusan dakwah, urusan surga dan neraka. Mana yang lebih menggairahkan di dalam hati kita, teman-teman? Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Siapapun yang mencintai dunia lebih daripada akhirat, maka sulit bagi dia mengerti ilmu Al-Quran, hadis, syariah, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sungguh kalian mencintai dunia sehingga kalian mengabaikan akhirat. Gak mungkin mencintai dunia dan mencintai akhirat, tapi mungkin meraih dunia dan meraih akhirat. Tapi mencintai dunia dan akhirat sekaligus bukan seperti itu sunnatullahnya. Makanya bagaimana cara supaya akhirat ada di hati kita, tapi dunia ada di genggaman kita? Kita boleh menggenggam dunia dengan erat, tapi kita tidak boleh meletakkan dunia di dalam hati. Walaupun 1 rupiah kita letakkan dunia di dalam hati, itu akan menjadi penyebab kelemahan dan masalah hidup kita. Tapi walaupun miliaran rupiah kita letakkan di genggaman kita, maka itu mudah-mudahan akan menjadi kebaikan. Permasalahannya adalah dunia itu di genggaman atau di hati. Nah, baiklah teman-teman, hanya itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sebagai pengingat buat teman-teman semua dan juga terkhususnya buat diri saya sendiri tentang letaknya akhirat dan dunia itu di mana, di hati atau di genggaman kita. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf atas kesalahan saya dalam menyampaikan isi pesan saya tadi, dari sikap saya, dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah. Terakhir saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.